Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mariati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah bantuan parameter atau aturan atau saran. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam situasi belajar. Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mendapat bantuan melalui keterampilan baru atau di luar kemampuannya. Dukungan terhadap peserta didik dalam menyelesaikan proses belajar dapat berupa keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran, keragaman model pembelajaran, bimbingan pengalaman dari guru, fasilitas belajar, dan motivasi belajar peserta didik dari orang tua di rumah dan guru di sekolah. Dukungan belajar yang dimaksud di sini adalah dukungan yang bersifat konkret dan abstrak, sehingga tercipta bermaknanya proses belajar peserta didik. Di samping penugasan materi, guru juga dituntut memiliki keragaman model atau strategi pembelajaran, karena tidak ada satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari topik-topik yang beragam. Konsep pembelajaran tersebut meletakkan landasan yang meyakinkan bahwa peranan guru tidak lebih dari sebagai fasilitator, suatu posisi yang sesuai dengan pandangan konstruktivistik. Cooperative learning. Strategi pembelajaran cooperative learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mendukung pembelajaran konstekstual. Cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivistik. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap peserta didik, anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran atau materi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan proses. Teknik yang digunakan bisa menggunakan dengan teknik jigsaw. Dalam teknik ini, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman peserta didik dan membantu peserta didik mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, peserta didik bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pendekatan konstruktivis sosial tersebut apabila kita hubungkan dengan pelaksanaan yang ada dalam pendidikan, upaya yang dilakukan melalui pendekatan konstruktivis tersebut dapat juga berupa pengembangan wawasan spiritual yang semakin mendalam, serta pengembangan pemahaman rasional dalam bentuk kehidupan modern, membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan kebajikan, baik pengetahuan praktik, kekuasaan, kesejahteraan, lingkungan sosial, dan membangun nasional. Melatih kebiasaan baik, membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep tentang pengetahuan yang dituntut. Melatih kebiasaan baik, membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep tentang pengetahuan yang dituntut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.